Para suster, oma opa, saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menyiapkan tatanan kehidupan baru supaya kita dapat mempersiapkan bagaimana tatanan baru ini sungguh-sungguh kita pahami bersama. Tidak asal keinginan pribadi, tetapi juga kita memahami hal-hal yang diatur baik dari pemerintah maupun juga dari Keuskupan Agung Jakarta. Saya akan memberikan beberapa hal yang telah saya rangkum sedemikian rupa. Saudara-saudari, paroki telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka membuka tempat ibadat kita untuk seluruh umat paroki. Dan kita juga mau memohon perizinan dari pemerintah setempat dan Keuskupan Agung Jakarta. Oleh karena itu, tim gugus kendali paroki memberikan beberapa hal yang penting untuk kita pahami bersama. Hal-hal yang pokok mana? Hal-hal pokok yang perlu kita pahami adalah di seluruh Keuskupan Jakarta, Agung Jakarta, di paroki-paroki akan dilangsungkan peribadatan secara bertahap. Tahap pertama, umat yang diperkenankan hadir hanya sebanyak 20% dari jumlah kursi atau ruangan yang tersedia. Selanjutnya, kita mohon di dalam doa-doa kita supaya akhirnya nanti ada kelanjutan, yaitu meningkat menjadi 30% dan seterusnya. Dalam tahapan pertama ini, yang boleh mengikuti misa kudus atau ibadat adalah umat yang berusia antara 13 tahun sampai 59 tahun. Jadi yang anak-anak dan lansia tidak diperbolehkan untuk mengikuti misa dalam tahapan pertama atau nanti setelah Keuskupan Agung Jakarta membolehkan baru dipersilahkan untuk ikut serta. Siapa saja yang boleh ikut, yaitu yang kondisinya sehat, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan flu, batuk, pilek, atau penyakit bawaan atau komorbid, atau penyakit-penyakit lain. Dan juga tidak diperkenankan mereka yang baru saja pulang dari luar kota atau dari tempat yang jauh selama beberapa minggu terakhir ini. Kemudian tim gugus kendali memang belum menentukan secara pasti bagaimana pengaturan umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di dalam tahapan pertama ini. Apakah per wilayah ataukah secara acak dan sebagainya. Mengapa demikian? Kalau per wilayah tentu akan lebih mudah untuk pengecekan. Umat yang diperkenankan hadir adalah umat yang terdaftar dalam paroki, yaitu paroki Ciputat, ya paroki Ciputat, dan sudah terdaftar melalui biduk. Jadi mereka yang bukan berasal dari paroki Ciputat tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam misa ini. Kemudian umat yang mau mengikuti perayaan Ekaristi atau misa kudus ini harus mendaftar terlebih dahulu dalam website Bela Rasa. Nanti akan disediakan semuanya itu. Misa kudus hanya baru dirayakan 1 kali dalam 1 minggu. Jadi misalnya pada hari Minggu saja, hanya 1 kali saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mohon dengan sangat pengertian dan kesabaran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memahami kondisi situasi sekarang ini. Maka saya mengatakan jangan cengeng, jangan menuntut, jangan memohon secara berlebihan, tetapi pahamilah apa yang telah diatur oleh Keuskupan Agung Jakarta. Tentu ini menjadi sangat penting bagi kita.
Kalau kondisi sudah semakin baik, maka tentu keuskupan akan memberlakukan atau mengadakan evaluasi terlebih dahulu, lalu memberlakukan hal-hal yang berikutnya yang mungkin lebih baik untuk kita ikuti atau mungkin sebaliknya. Tergantung bagaimana kita sendiri punya perilaku, punya sikap di dalam menghadapi situasi ini. Jangan sampai akhirnya kita mempunyai atau menumbuhkan klaster baru penyakit COVID-19 ini. Jangan sampai melalui gereja akhirnya ada penyebaran virus yang baru. Bapak Uskup dalam hal ini memesankan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengikuti dengan sangat hati-hati, dengan sangat bijaksana, supaya tidak asal saya ingin mengikuti misa, pokoknya saya ingin. Maka diharapkan pengertiannya secara baik dan secara benar. Jangan hanya menuruti keinginan pribadi, ego pribadi, dan sebagainya. Semua orang pasti mengatakan yang sama dan mengingini yang sama. Tetapi bagaimana kalau kita bersama mengaturnya dengan lebih baik? Maka saya minta maaf, umat jangan terlalu cengeng untuk menuntut ini, supaya nanti pelaksanaan peribadatan yang kita mulai ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kalau kita dapat beribadah dengan baik dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik, akan dievaluasi menjadi lebih baik lagi. Maka tahap pertama dalam ibadah ini, anak-anak dan lansia dimohon tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Semua yang tidak mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung dapat mengikuti perayaan Ekaristi secara streaming. Jadi selama perayaan Ekaristi nanti akan ada live streaming, dan yang di rumah akan mengikuti live streaming ini. Bapak Kardinal dalam videonya mengatakan bahwa walaupun kita tidak menerima komuni secara langsung, disitulah Kristus hadir di dalam kehidupan bersama, di dalam keluarga. Maka hal ini tentu harus kita pahami bersama. Saya sendiri memohon kepada Bapak Ibu supaya ini sungguh-sungguh dipahami. Maka marilah kita berdoa terus-menerus agar kondisi daerah sekitar kita ini sudah betul-betul aman dari wabah COVID-19 ini, supaya di dalam doa-doa kita pun wabah COVID-19 ini segera berakhir. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih.